Wanita diam-diam menggigit jari sendiri, lalu menulis 3 angka di telapak tangan. Kemudian memberi isyarat kepada dokter di depan untuk melihat tangannya. Ketika dokter melihat sinyal pertolongan di telapak tangan gadis itu, langsung mengerti, ternyata pasien di depannya mengalami kekerasan dari suaminya. Kemudian dokter berbohong, bahwa implan telinga wanita itu cacat. Sekarang masih tidak bisa mendengar suara. Mendengar itu, suaminya baru merasa lega. Ternyata wanita itu memang tuli sejak lahir. Namun 2 hari yang lalu, implan telinga berhasil dipasang padanya. Wanita yang mendengar suara pertama kali sangat senang. Langsung meminta suaminya pulang lebih awal. Mengatakan akan memberikan kejutan padanya. Dia menyiapkan hidangan lezat untuk suaminya. Namun terus menunggu hingga tengah malam tanpa melihat suaminya. Dia bahkan mengira suaminya dalam masalah. Sehingga dengan panik ia pergi mencarinya. Namun begitu sampai di pintu, mendengar adik ipar memanggil suaminya. "Suami, jangan khawatir Chen Feng pulang begitu larut. Hanya karena tidak bisa melepaskan diri dariku. Jangan bicara sembarangan. Takut apa? Dia tidak bisa mendengar lagi. Benar kan, kakak ipar?" Wanita pura-pura tenang bertanya kepada suaminya. Apa yang dikatakan adik ipar? Pria segera memberitahu wanita. Adik baru saja mengatakan bahwa macet di jalan membuatnya pulang terlambat. Pada saat itu, wanita menyadari bekas merah di leher adik ipar. Barulah saat itu dia teringat kemarin. Adik ipar mendapat pelajaran dari suaminya karena berkata salah. Namun kemudian dia menemukan ada tanda seperti itu di lehernya juga. Wanita baru menyadari hubungan suami dan adik ipar tidak biasa. Memikirkan hal ini, wanita tiba-tiba merasa mual. Kemudian dia buru-buru pergi ke toilet. Setelah itu, wanita mengatakan dia akan istirahat. Suami dan adik ipar tidak mempermasalahkannya. Tanpa disadari, wanita kembali ke kamarnya, mengeluarkan buku tabungan dan melihatnya. Barulah dia menyadari bahwa mereka bukan saudara kandung. Untuk mencari tahu kebenaran di balik semua ini, wanita memutuskan untuk tetap pura-pura tuli. Keesokan harinya, ketika ketiganya makan bersama, adik ipar dengan leluasa memanggil pria itu suaminya. Dan wanita hanya bisa bersikap seolah-olah tidak mendengar. Malam itu, pria itu memberikan obat tidur kepada istrinya untuk diminum. Dan berbohong bahwa itu adalah obat untuk telinganya. Namun wanita yang sudah mengetahui semuanya tidak ingin meminumnya. Namun demi tidak menunjukkan kecurigaan di depan suaminya, dia tetap menerima gelas itu. Kemudian saat suaminya pergi mandi, dia menuangkan obat itu. Lalu dengan sengaja meletakkan gunting di atas tempat tidur. Dan meletakkan paku di dekat pintu keluar kamar. Setelah melakukan semua itu, dia pura-pura tidur. Kemudian, mereka langsung melemparkan wanita ke lantai. Saat keduanya hampir melakukan tindakan tercela, tak disangka, detik berikutnya, punggung suaminya tergores oleh gunting. Saat adik ipar melihatnya, dia segera mengambil alkohol untuk membersihkan. Tidak mengejutkan, paku besi itu tepat menembus kakinya. Adik ipar merintih kesakitan. Setelah keduanya membungkus luka, adik ipar mulai curiga pada wanita itu. Dia sengaja mengambil gunting dan menempatkannya di wajah wanita itu. Mengatakan bahwa jika dia terus berpura-pura tidur, dia akan menggores wajah wanita itu. Suami segera menghentikan adik ipar. Jika wajah wanita itu tergores, bagaimana akan menjelaskan hal itu besok? Setelah berkata begitu, dia mengambil guntingnya. Setelah keduanya pergi, wanita itu akhirnya membuka mata dengan ketakutan. Mengapa dia tidak bisa mendengar lagi? Bisakah kamu lebih berhati-hati? Dia tuli. Dia bukan buta. Suami, aku masih ingat hari ketika kamu bersumpah padaku dan ibuku. Apakah kamu melakukan sesuatu? Saya sungguh-sungguh menyukai Tian-Tian. Tentu saja tidak. Serius, aku tidak percaya. Jika tidak, saya akan dilanda petir. Saya tidak akan mati dengan tenang. Baik. Mama. Apakah kamu telah melakukan sesuatu? Maaf atas kesalahanku. Tentu saja tidak. Serius, aku tidak percaya. Kecuali kamu pergi sebentar. Biar aku lihat petir akan mengenaimu, tahu tidak? Saya mendengar orang berkata, kamu baru saja dekat dengan seorang wanita. Sangat dekat. Kamu mendengarnya dari siapa? Panggil dia ke sini. Saya menghadapinya secara langsung. Kamu benar-benar tidak percaya padaku. Baiklah, aku akan keluar. Aku berdiri di bawah pohon itu. Aku akan melihat apakah petir akan mengenai aku. Chen Feng, apakah kamu gila? Chen Feng, apakah kamu gila? Ada begitu banyak petir di luar. Kamu akan mendapat masalah jika keluar. Jangan menghalangi aku. Chen Feng, baiklah. Aku percaya padamu. Aku hanya terlalu takut kehilanganmu. Kamu begitu luar biasa. Aku hanya seorang penyandang cacat. Takut kamu tidak mencintaiku. Bagaimana mungkin? Kamu lembut dan cantik. Aku bisa menikahimu. Itu adalah keberuntungan yang kusiapkan selama 10 generasi. Serius? Apakah aku lebih cantik dari Jia? Kamu 100 kali lebih cantik daripada dia.
Anjing mati, seperti tuanmu, menjijikan. Kakak ipar, silakan makan. Ini daging apa? Kakak ipar, ini daging kelinci panggang merah. Aku rasa kamu terlihat tidak enak badan. Khusus membuat 2 potong daging kelinci. Ini untukmu, makanlah. Mengapa ada bulu anjing di daging kelinci? Aduh. Da Huang suka berlari ke sana kemari. Rumah ini penuh dengan bulu anjing. Lihatlah, jangan terlalu terkejut, ya. Cepatlah makan. Silakan makan. Da Huang sudah dipelihara begitu lama. Daging anjing pasti sangat bermanfaat. Da Huang. Da Huang. Wanita gila ini lagi gila apa? Da Huang. Di mana rubarbnya? Siapa tahu, mungkin pergi bermain. Jangan dimakan. Kenapa? Aku sudah susah payah membunuh daging ini. Apa salahnya kalau aku makan sedikit? Berani kau memukulku? Aku sudah mengurusmu. Siapa yang memerintahkanmu membunuh anjingku? Ada apa? Ada apa? Apa yang terjadi dengan istri? Bagaimana kamu memperlakukannya lagi? Tidak apa-apa. Aku hanya membunuh anjingnya. Ingin menipunya makan daging anjing. Siapa tahu wanita ini tiba-tiba gila mencari anjing. Bahkan tidak membiarkanku makan daging. Apakah kamu gila? Anjing itu dibeli oleh ibunya sebelum meninggal. Dibeli untuknya. Katanya sebagai pengganti untuk menemani putrinya. Saya tidak tahu. Kamu tidak tahu saja sudah cukup. Apakah aku pernah memberitahumu? Ibunya sebelum meninggal meninggalkan wasiat, asalkan merawatnya selama 5 tahun. Semua hartanya akan menjadi harta bersama suami istri. Jia, sudah 4 tahun. Masih ada 3 bulan terakhir. Mengapa kamu tidak bisa bersabar sedikit? Reaksinya begitu besar. Dia mendengar. Kalian semua sedang membicarakan apa? Semuanya menggunakan bahasa isyarat. Anjingku. Apakah dia membunuhnya? Aku telah menyakiti dia. Maaf, istriku. Ini salahku. Da Huang tidak mati. Itu hilang karena saya. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu menemukannya kembali. Benarkah? Sayang, aku bersumpah. Saya pasti akan membantu Anda. Kamu ambil teleponnya dulu. Apakah itu Tuan Chen? Telepon dari Nyonya Xia tidak bisa dihubungi. Jadi aku meneleponmu. Aku harap kamu bisa membawanya ke rumah sakit. Lakukan pemeriksaan ulang. Pemeriksaan apa? Ini untuk cek implan koklea. Pemeriksaan ulang implan. Dia tidak memberitahumu. Sayang. Sayang, kamu sedang bilang apa? Jangan pura-pura. Aku tahu kamu sudah bisa mendengar. Jangan pura-pura. Aku tahu kamu bisa mendengar. Sayang, kamu sedang bicara apa? Cepat lepaskan aku. Masih pura-pura. Tadi Dr. Lin menelepon dan mengatakan, kamu sudah diimpor implan koklea. Apa? Dia sudah bisa mendengar sejak lama. Kamu mempermainkan kami belakangan ini. Senang sekali mempermainkan, ya. Sayang, kamu sedang bilang apa? Lepaskan sekarang juga. Aku sudah tahu mengapa. Baru-baru ini begitu tidak beruntung. Ternyata semua ini ulahmu. Sayang, mengapa adikmu menamparku? Kamu pikir Chen Feng akan melindungimu? Kalau bukan karena uangmu, mengapa dia merawatmu begitu lama? Tunggu. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa mendengar. Barusan Dr. Lin menelepon. Hanya mengatakan untuk pemeriksaan ulang. Tidak mengatakan apakah operasinya berhasil atau tidak. Dia pasti sedang berpura-pura. Jangan tertipu olehnya. Apakah dia telah menipu saya? Pergi ke rumah sakit maka akan tahu. Ayo pergi. Kamu melakukan apa? Kamu lepaskan aku. Dr. Lin, implan koklea istriku. Sepertinya ada masalah. Sepertinya dia tidak bisa mendengar lagi. Bagaimana mungkin? Tuan Chen, di telinga Nona Xia, implan koklea gagal saat pemasangan. Bagaimana mungkin bisa didengar? Apakah kalian salah? Lalu mengapa kamu tidak di sini? Jelaskan dengan jelas melalui telepon. Kalian juga tidak bertanya padaku. Kamu. Apa gunanya rumah sakit ini? Implan koklea tidak bisa dilakukan dengan baik. Bukan karena teknologi kami buruk, melainkan karena kondisi Nyonya Xia. Awalnya memang cukup rumit. Implan koklea ini, kinerja juga tidak cukup stabil. Itulah sebabnya tidak bisa mendengar. Lalu kamu menelepon. Mereka meminta kami untuk pemeriksaan ulang. Apa alasannya? Beginilah adanya. Tidak ada gunanya. Juga tidak bisa terus-terusan dipikirkan. Kita perlu mengeluarkannya. Kemudian perbaiki lagi. Sementara itu,
juga ingin memahami lebih lanjut bagaimana kondisi Nyonya Xia sekarang. Jadi, tolong Dr. Lin, periksa dia sekali lagi dengan baik. Baiklah. Mereka berdua, mereka tidak mungkin bersekongkol, kan? Tidak mungkin. Sejak Dr. Lin telepon saya setelah itu, tidak pernah membiarkan Xia Tian pernah hilang dari pandanganku. Terima kasih. Satu hal lagi, saya ingin meminta tolong Anda. Koklea sudah diambil. Tunggu sampai ada perkembangan baru dalam eksperimen. Saya akan memberitahu Anda lagi. Dipasang di sini. Baik, terima kasih, Dr. Lin. Jika ada perkembangan, tolong beritahu saya segera. Baik. Sayang, kita pulang. Lihatlah sikapnya. Akhirnya saya mengerti, selama bertahun-tahun ini, mengapa Chen Feng tidak pernah membiarkan saya pergi sendirian. Ah, kakak ipar, saya akan menemani Anda pergi. Dahulu saya pikir itu adalah cinta, baru sekarang aku tahu. Itu adalah kurungan, itu adalah belenggu, itu untuk mematahkan sayapku. Sayang, apakah kamu lelah? Baru tahu sekarang. Kamu benar-benar pemarah. Sungguh tidak tahu selama ini, bagaimana kamu bisa bertahan. Aku pergi melihat, kenapa lihat-lihat? Apakah dia lebih cantik dari aku? Chen Feng, kamu. Sayang, mau pergi kemana? Apakah kemana aku pergi ada hubungannya denganmu? Tentu saja ada hubungannya. Kamu adalah istriku. Sayang, sepertinya dia adalah istrimu. Kamu bicara apa sih? Dia adalah adik perempuanku. Jadi kamu membela adikmu, menggangguku. Kamu tidak menghentikan dia saat memukulku. Tidak mungkin, bagaimana bisa? Saat itu aku tidak menyadari. Masih ada lagi. Kamu melakukan operasi. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Hasil operasi tidak pasti. Aku ingin menunggu sampai berhasil. Lagi-lagi memberitahumu. Tidak disangka hasilnya. Sebenarnya kamu tidak menginginkan keberhasilannya. Sayang, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya mengira kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Aku terburu-buru sebentar. Maaf. Kamu selalu pura-pura lemah. Sayang, jangan pergi ya. Aku tidak bisa tanpamu. Aku bisa tidak pergi, tapi kamu harus menyanggupi 3 hal untukku. Apa saja, katakan saja. Semua mendengarkanmu. Pertama, cari kembali Da Huang. Tidak masalah, itu seharusnya. Kedua, biarkan dia mengubur potongan daging anjing itu, lalu berlutut di depan kuburnya. Bertobat sepanjang malam. Apa kamu gila? Minta maaf pada anjing yang sudah mati itu. Meskipun aku menyanggupi, Chen Feng juga tidak akan menyetujuinya. Diam, dengarkan dia saja. Kamu. Sedikit lagi, berlututlah. Hari ini kamu harus berlutut. Sayang, hal ketiga yang kamu katakan. Apa itu? Kita bicarakan besok saja. Aku tidak akan benar-benar berlutut. 1 malam saja. Kalau tidak, saya akan berlutut. Wanita terkutuk. Xia Tian, apakah kamu puas sekarang? Siapa yang bilang? Aku sudah begini. Kamu masih menginginkan apa lagi dariku? Aku ingin kamu pindah keluar. Apa yang kamu katakan? Istri, ini adalah yang ketiga yang saya katakan. Saya tidak ingin melihatnya di rumah saya. Dia membuat saya merasa jijik. Jangan berharap. Ini rumah saya. Chen Jiajia, ini rumah saya dan kakakmu. Bisakah kamu tinggal di sini? Terserah saya. Kamu tidak punya hak untuk menolak. Biarkan dia memperlakukan saya seperti ini. Masih ada 3 bulan. Tunggu sampai waktunya tiba. Kamu bisa memperlakukannya seperti apapun yang kamu inginkan. Baiklah. Saya pergi, saya pergi. Lihatlah, aliansi Anda tidak begitu kuat juga. Ini aku, beberapa data penyelidikan. Lihatlah. Ternyata selama beberapa tahun ini, Chen Feng sudah mentransfer begitu banyak aset. Pada saat perusahaan Xiajia bangkrut, semuanya karena dia melakukan penyelewengan dana publik. Saya akan membawa anak perempuan saya, meninggalkan rumah ini, dan kemudian mengajukan perceraian. Benar, hari ini hari Jumat, sekolah libur. Saya akan pergi ke sekolah, menjemput anak perempuan saya pulang. Sudah begitu banyak hari, mengapa kamu masih di sini? Marah padaku. Kamu harum sekali. Tunggu sebentar,
aku akan merapikan sedikit. Ikut saya pulang. Saya tidak akan kembali untuk diperlakukan seperti itu. Dengarkan, aku butuh bantuanmu. Lihatlah dia. Dia tidak akan setuju membawaku pulang. Jangan lupa, kita masih punya Xiao Sui. Zhou tidak terlihat. Kamu tidak merindukannya? Panggil ibu. Ibu. Ah, haha, anak perempuan yang baik. Ibu. Xiao Sui, meskipun kamu diadopsi, tapi di dalam hati ibu, kamu adalah putriku. Ibu pasti akan mengajakmu pergi bersama. Ibu. Ibu, hari ini guru memberiku penghargaan lagi. Sebuah bunga merah kecil, mengatakan aku sangat pintar. Xiao Sui sungguh hebat. Pencocokan telah keluar. Hatiku bisa untuk Xiao Sui. Gunakan milikku. Jangan terburu-buru. Mari kita cek lagi milik Xia Tian. Kalau cocok untuknya, kamu juga tidak perlu menderita. Sayang. Xiao Sui, dia didiagnosis dengan atresia biliar, sirosis. Dia membutuhkan transplantasi. Lalu bagaimana? Apakah ada sumber hati? Antriannya panjang. Aku dan Jia, semuanya telah melakukan pencocokan. Namun, tidak cocok. Jika operasinya gagal, aku adalah ibu Xiao Sui. Hasil tes pencocokan sudah keluar. Namun, milikmu cocok. Tapi selama beberapa tahun ini, aku selalu memperlakukannya sebagai kalau-kalau. Saya harus menyelamatkannya. Sayang, hasil tes pencocokan sudah keluar. Bagaimana hasilnya? Milikmu cocok. Sangat bagus. Akhirnya bisa menyelamatkan Xiao Sui. Kalau-kalau, jika operasinya gagal, mati di meja operasi. Lalu, rencanamu, bagaimana kita akan mengatasinya? Tidak masalah, aku sudah membelikan asuransi besar untuknya. Asuransi besar. Meskipun Xiao Sui diadopsi, kamu sudah melihat dengan jelas. Aku adalah ibumu. Dia bukan. Ayo pergi, kita pulang ke rumah. Meskipun Xiao Sui diadopsi, ibu, tolong aku. Xia Tian, berhenti sekarang. Hei, berani menculik di siang bolong. Berani menculik anak, penyelundup manusia sekarang. Berani sekali ya. Hei, cepat, bawa anakmu pergi. Hei, biarkan aku pergi. Lepaskan dia. Ini adalah anak perempuanku. Lepaskan. Ibu, tolong aku. Biarkan aku pergi. Ah, ayo pergi. Xiao Sui, ayo pergi. Ikutlah saya ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Menculik anak, akan ditimpa petir. Kamu bilang siapa yang menjadi penyelundup manusia? Ini seharusnya adalah anak perempuan saya. Saya tidak pernah melihat anak siapapun. Tidak mengakui ibu kandung sendiri. Lihatlah, kamu begitu cantik, begitu berbakat. Perbuatan yang keji. Xiao Sui, suami. Xiao Tian sekarang bisa mendengar. Dia tahu Xiao Sui memanggil saya, ibu. Kamu yakin? Kalau tidak percaya, pergi saja dan lihat sendiri. Dia masih sedang berbicara dengan orang lain. Bibi, turut berduka cita. Chen Feng, pada hari itu Zheng Yi pergi bersama kamu. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu kemana dia pergi? Kamu tahu, biasanya menyelamatkan dari kebakaran. Dia selalu berada di garis depan. Bagaimana mungkin dia membakar rumah Xia, lalu kabur? Lihatlah, keluarga kita dihancurkan menjadi seperti apa, hanya karena kamu berkata. Melakukan pembakaran dan melarikan diri. Bibi, fakta memang seperti itu. Tidak mungkin. Chen Feng, kamu tidak bisa membiarkan mata terbuka. Berbohong. Dia adalah istri kamu. Anak saya biasanya bertingkah laku dengan baik. Apa yang baru saja kamu katakan padanya? Tidak heran. Kamu tidak boleh mengatakan hal seperti itu. Datang untuk menyakiti dia. Kalian berdua benar-benar pasangan yang sempurna. Ikut saya menyerahkan diri. Tidak pergi. Tidak dalam keadaan mental yang baik. Dia adalah istri kamu. Iya, apa yang baru saja kamu katakan padanya? Tidak heran, si pembual mencari penyelundup. Masih tuli, kalian berdua benar-benar pasangan yang sempurna. Maafkan, Bu Zheng, istri saya baru-baru ini, tidak dalam keadaan mental yang baik, mungkin salah mengenali anak. Saya minta maaf atas namanya. Sakit, pergi ke dokter saja. Lari keluar dan berjalan-jalan sembarangan. Jika saya bertemu lagi, saya akan melaporkan ke polisi. Sungguh sial. Istri saya baru-baru ini. Kita pulang.
Suami, Xiao Sui dibawa pergi oleh Jia Jia. Apakah dia akan menyakiti Xiao Sui? Jia Jia sedang marah padamu. Tidak apa-apa. Saya menasihatinya. Bawa Xiao Sui kembali. Suami, mengapa kamu juga membawanya kembali? Kakak ipar, maafkan, Bu Zeng. Saya seharusnya tidak, tanpa izin, pergi menjemput Xiao Sui. Bibirnya bersentuhan. Meskipun sudah minta maaf. Jadi apa yang kamu inginkan dariku? Apa yang kamu inginkan dariku? Ah, Chen Jia Jia, kamu harus jelaskan padaku. Itu inisiatifmu sendiri. Datang ke rumah kami untuk minta maaf. Jika tidak minta maaf, maka keluarlah dari sini. Xia Tian, jangan terlalu berlebihan. Jia Jia, minta maaf. Istri. Jia Jia, dia juga sudah minta maaf. Kamu lihat dia adalah adikku. Sebagai adik kandung. Tian Xia. Chen Feng, harap jangan. Bahkan ini pun kamu bohongi aku. Hei. Kamu ada di mana? Kamu menunduk. Kenapa kamu seperti anak kecil? Bukankah saya memesan Sangsong? Kakak perempuan itu saya jemput. Aku hanya terlihat kecil. Bukan begitu. Jadi kamu terlihat terlalu kecil. Sudahlah, anak kecil. Jangan mengganggu kakak. Ayahmu di mana? Song Song tidak memiliki ayah. Suami. Istri, kamu melakukan apa di sini? Apa yang kamu pegang di tanganmu? Oh, aku sangat suka. Tidak apa-apa. Suami, mari kita memasangnya. Khusus dipetik untukmu. Kaget atau senang? Terkejut atau tidak? Suami. Kamu tidak suka? Ayo pergi. Aku suka sekali. Nah, mari kita cari botol. Mari kita tanam. Baik. Song Song tidak takut. Ayo, santai. Song Song bisa melakukannya. Bagus. Ayo pergi. Dari mana asal bunga liar? Sangat jelek. Musim panas. Suatu hari nanti, kamu akan seperti bunga ini, terinjak-injak di bawah kakiku. Kakak perempuan, barangmu sudah sampai. Terima kasih. Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, benar-benar milik Xiao Sui. Ternyata benar-benar putri kandung mereka. Istri, Jia Jia membantu kami mencari anak ini. Sangat lucu kan? Kami mengadopsinya. Kakak ipar perempuan, transplantasi hatinya berhasil. Kamu benar-benar Xiao Sui. Ibu yang baik, aku memperlakukannya seperti anakku. Memotong hatiku untuknya. Merasakan sakit untuknya. Pada akhirnya, itu semua demi pasangan ini membesarkan putri. Bagaimana berani kalian?